hal seperti ini? Pernah buat hal seperti ini? Enggak, bukan itu. Saya nanya, pernahkah guru membuat hal seperti ini? Standar kompetensi lulusan di bawah supervisi kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. Dan seterusnya. Ini satu lagi, nomor 19 pasal 20, perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan. Nah, kalau ngajar umpamanya, kalau ilmiah itu nama tempat, itu ilmiah, nggak boleh direkayasa. Nama seseorang nggak boleh direkayasa. Nah, pada saat kita tidak merekayasa, itu namanya ilmiah. Terus relevan, sesuai, sistematis, berjenjang, konsisten, tetap. Maksudnya tetap tahu, Bu. Jangan sampai ibu ngajar sesuatu yang hari ini ibu katakan A, besok ngajar yang sesuatu itu katakan B. Ini tidak tetap. Paham maksud saya? Contohnya beginilah, yang contoh yang paling enak ibu pahami. Sembahyang fardu ada 5 bukan 5 rakaat, 5 waktu. Besok ngajar lagi. Sembahyang fardu ada 4 waktu. Itu kan tidak tetap, tidak konsisten. Nah, Bu ya. Terus memadai, maksud memadai apa? Memadai itu kategorinya disesuaikan dengan tingkat anak kita. Kalau anak kelas 2, kelas 3, mungkin di sekolah ibu ada yang 5 jam matematikanya, di sekolah yang lain ada yang 4 jam, ada yang 6 jam. Hari ini kita samakan persepsi dalam perbedaan yang tadi. Itu enggak apa-apa, nanti balik ke sekolah lagi. Kalau memang tahun depan ingin berubah, setelah ibu mengajar ternyata 5 jam matematika enggak cukup, berubah tahun depan. Ada aturan, ada kewenangan yang besar diberikan ke kita, ya Bu ya. Nanti saya kasih nambah Bu, yang kalau ibu masih ragu. Nah, pengembangan silabus, ibu guru kelas ya? Ya, berarti buat mata pelajaran atau kelompok guru kelas. Masih di sini saya mohon informasinya, ada nggak kelas yang paralel kelas satunya? Lebih dari satu kelas ada? Ada pendapatnya. Nah, sekarang saya masuk ke didengar pendapatnya. Menghargai pendapat orang lain. Ya kan? Kalau menghargai pendapat orang lain, selain didengar harus bisa mendengar. Kalau bisa mendengar, implikasinya apa? Harus bisa menghargai pendapat temannya, pendapat orang tuanya, pendapat adiknya, dan seterusnya. Nah, kira-kira sekarang ayo munculkan indikator untuk 3 komponen: bermain, belajar, pendapat. Apa saja untuk yang bermain? Ayo, ada yang punya usul? Buat indikator. Yang lainnya nggak susah, Bu. Nanti kalau kegiatan pembelajarannya menjelaskan kapan waktu bermain di sekolah dan di rumah. Kan enak kalau masuk kegiatan pembelajaran, ya kan? Menjelaskan permainan tradisional yang ada di daerah. Kan enak kan? Mempraktekkan permainan tradisional. Apa main apa main apa gitu, apa main PP, kan begitu kan? Untuk memunculkan indikator biasanya yang susah. Nah, sekarang saya gimana Pak? Kita bagi kelompok aja. Kita bagi kelompok aja juga ya. Itu untung hubungan. Waktunya sangat jauh lagi. Kita bagi hari ini atau besok? Maksud saya gini, bisa menentukan indikator dulu, karena besoknya kita sudah praktek silabus. Kalau sendiri-sendiri mikirnya itu sampai sore gak enak. Yakin saya? Ya Bu ya, besok tinggal kita adopsi saja kelompok yang jadi polisi, jadi poluan, ibu gurunya. Wah, kalau begini tiap hari ya, kalau begitu tiap hari nggak ada anak yang nggak bisa. Entah karena waktu di praktek saja ingin tampil beda, saya nggak tahu. Tapi itu membuat saya sangat-sangat bahagia. Nah, kalau di sana bisa, ada nggak alasan kita di sini nggak bisa? Malu. Malu. Kalau dikasih
kemiskinan saya nggak komentar karena saya nggak sempat lihat mereka belajar. Oke, yang ini berempat bahasa Indonesia. Terus sana PPKN. Ya, PPKN. Yang ujung sana matematika. Oh, ini matematika. Ya kan? Nah, IPA. Yang ujung mintanya apa satu lagi? Penjak mana ya? Penjak atau penjak ada bunyinya apa juga satu lagi? ATK, apa itu? Oh, kesenian. KTK Bu ya. Saya ulang lebih awal bahasa Indonesia, PPKN, IPS, matematika, IPA. Untuk kelas 1 semester 2 yang berhubungan dengan diri sendiri per mata pelajaran yang sudah